Halo semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Di video kali ini aku mau review buku Dial A for Aunties karya J.Q. Sutanto. Mohon maaf kalau intronya berbeda karena sebenarnya video ini harusnya masuk ke video wrap up bulan Maret 2022. Tapi ternyata aku ngomongin buku Dial A for Aunties sampai 7 menitan, jadi aku memutuskan untuk membuat video review terpisah. Oke, langsung aja, ini dia review Dial A for Aunties versi aku. Sebelum masuk ke review dan juga sinopsisnya, aku mau menjelasin sedikit dulu penulisnya, yaitu J.Q. Sutanto. J.Q. Sutanto ini adalah seorang Chinese Indonesia yang menulis di kancah internasional ya, karena tulisannya ini dalam bahasa Inggris. Nah, yang aku suka adalah di dalam buku Dial A for Aunties ini, penulisnya menceritakan latar belakang kehidupannya, yang mana dia itu adalah seorang keturunan Chinese Indonesia yang sudah lama tinggal di Singapura, sehingga dia lebih fasih berbahasa Inggris dibandingkan berbahasa Indonesia. Nah, tetapi orang tuanya, lalu bibi-bibinya dan keluarganya tuh tinggal lama di Indonesia dan lebih fasih berbahasa Indonesia. Nah, sehingga mereka ini bahasa Inggrisnya itu masih campur-campur Indonesia, dan bahasa Inggrisnya ini grammarnya juga kadang-kadang masih salah, sehingga di dalam buku Dial A for Aunties ini kita bakal nemuin percakapan-percakapan dalam bahasa Indonesia dan juga percakapan dalam bahasa Inggris yang secara grammar tuh masih belum benar gitu, tapi asyik aja gitu bacanya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sinopsis dari Dial A for Aunties ini. Dial A for Aunties ini bercerita tentang Maddie Chan, yaitu seorang Chinese Indonesia yang bersama keluarganya bermigrasi ke California di Amerika. Nah, Maddie ini merasa bahwa keluarganya itu dikutuk, di mana para laki-laki yang ada di keluarga itu pasti akan selalu pergi. Dan Maddie merasa punya tanggung jawab untuk selalu bersama dengan bibi dan juga ibunya. Nah, akhirnya Maddie dan bibinya serta ibunya memiliki sebuah usaha wedding planner. Dan suatu waktu mereka akan melaksanakan sebuah acara pernikahan besar untuk keluarga Chinese Indonesia yang menikah di sebuah pulau di California. Tapi sehari sebelum acara pernikahan itu, Maddie pergi kencan buta. Dan sebenarnya Maddie itu pergi kencan buta bukan atas keinginannya, tapi atas keinginan dari ibunya. Nah, ibunya itu pengen Maddie pergi kencan buta karena ibunya pengen banget ngeliat Maddie nikah. Nah, setelah itu ternyata kencan buta itu tidak berjalan dengan baik karena si teman kencan butanya Maddie ini tiba-tiba ingin menyentuh Maddie gitu, tapi Maddie nggak mau disentuh, dan akhirnya Maddie mengeluarkan, aku lupa nama alatnya, nanti aku taruh di sini. Nah, akhirnya Maddie menyetrum si pasangan kencan butanya sampai pingsan, padahal si pasangan kencan butanya itu lagi nyetir mobil, dan akhirnya mereka kecelakaan. Maddie yang panik langsung membawa mayat si teman kencan butanya itu ke rumah, dan dia meminta bantuan kepada ibu dan juga bibi-bibinya, sehingga bibinya dan ibunya membantu Maddie untuk menyembunyikan mayat itu dan disembunyikan di dalam sebuah cooler di dapur bibinya. Ternyata besoknya cooler itu terbawa ke pulau tempat diadakannya pernikahan keluarga Chinese Indonesia itu, dan yang tadinya mereka harusnya mengurus pernikahan, mereka tidak hanya mengurus pernikahan, mereka juga harus mengurus mayat yang tidak sengaja terbawa. Selain itu, buku ini juga ada sisi romansnya, di mana Maddie nanti bakal ketemu sama mantan pacarnya yang masih dia sayangi di pernikahan tersebut. Aku suka banget sama buku ini. Buku ini tuh bisa dibilang romance komedi, meskipun untuk sisi romansnya menurut aku kurang pas gitu, karena cerita ini sangat kompleks. Jadi semakin ke akhir kita semakin melihat kompleksan dari masalah si mayat ini, sehingga romansnya ini benar-benar tidak digarap dengan matang gitu. Jadi romansnya itu kayak benar-benar insta love banget. Mereka kan emang udah mantanan ya, dan mereka udah berpisah lumayan lama, dan putusnya pun itu Maddie tanpa penjelasan. Jadi sempat ada miskomunikasi, terus mereka putus tanpa, bisa dibilang ya putusnya nggak baik-baik karena tanpa penjelasan. Tapi ketika mereka ketemu lagi, mereka tiba-tiba langsung saling jatuh cinta dan bilang kayak, aku masih suka sama kamu, iya aku juga, yaudah kita balikan, kayak intinya kayak gitulah ya. Jadi kayak mereka tuh balikannya itu nggak ada komunikasi dulu, tiba-tiba langsung balikan aja karena mereka merasa masih ada rasa sayang gitu. Padahal kan ya namanya putus nggak baik-baik, harusnya ada penjelasannya dulu kan. Nah, emang romansnya tuh nggak terlalu digarap dengan baik sih menurut aku, karena kita fokus ke masalah si mayatnya ini. Nah, tapi sangat asyik dan seru banget ngikutin permasalahan si mayatnya ini, karena si mayat ini bener-bener bikin kita juga ikut gregetan gitu. Ini si mayat mau disingkirin aja susah banget gitu.
Meskipun sebenarnya kalau buku ini dianggap serius juga agak apa ya, agak menyeramkan ya. Menurut aku sangat tidak manusiawi aja ketika seseorang mati dengan cara seperti yang dialami oleh teman kencan butanya si Medi. Bukan aku mendukung orang yang menyentuh seseorang tanpa konsen ya, bukan, tapi maksudnya adalah ada alasan kenapa si teman kencan butanya Medi itu jadi berbuat seperti itu. Dikasih mayatnya itu dimasukkan ke dalam cooler, terus mengalami banyak kejadian sampai mau disingkirin aja itu susah banget. Itu menurut aku sangat tidak manusiawi untuk sebuah kematian seseorang, karena kematian itu sesuatu yang menyeramkan ya. Ketika dihadapkan pada kematian yang seperti itu, jujur aku takut banget sih kalau aku ada di posisi itu, dan sangat menyakitkan aja ya kalau misalkan kita mati, kita sudah mati lalu kita dibawa ke sana, dibawa ke sini, itu jujur emang agak gimana gitu ya. Tapi karena buku ini tuh aku labelin komedi, dan memang komedi, aku jadi nggak terlalu ambil serius. Jadi kalau kalian mau baca buku ini, pahami kalau buku ini tuh komedi gitu. Jadi banyak hal yang emang kalau dianggap serius itu sesuatu yang di luar nalar, tapi karena ini komedi, jadi ya kita anggap aja ini komedi, jadi asyik-asyikan aja gitu ya. Dan aku recommended banget untuk baca buku ini, khususnya untuk kalian yang suka cerita Chinese Indonesia, dan untuk kalian yang penasaran sama cerita yang ditulis oleh penulis Indonesia di kancah internasional gitu. Karena di dalam buku ini serunya juga mengenalkan Indonesia, karena ada bahasa-bahasa Indonesia, kayak ada kata-kata aduh sayangku, kata ibunya sering banget ngomong kayak gitu. Dan masih banyak lagi sih hal tentang Indonesia dalam buku ini, kayak contohnya pernikahan si Chinese Indonesia ini, karena di situ dijelaskan juga bagaimana kalau Chinese Indonesia itu menikah dengan budaya-budaya mereka. Lalu juga kecintaan terhadap produk Indonesia, meskipun memang nggak disebutin sih produknya apa, tapi kayak ada kata-kata di mana si pengantinnya itu lebih suka pakai gaun yang dibuat oleh desainer Indonesia. Itu kan setidaknya menunjukkan kecintaan terhadap Indonesia dan juga bisa mengenalkan Indonesia ke dunia luar gitu. Jadi kalau kalian suka cerita komedi, cocok banget baca buku ini. Oke, sampai sini aja video reviewnya. Semoga kalian teracuni untuk baca dari A for Aunties karya Jesky Sutanto ya. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini sampai selesai. Mari berteman di Instagram dan Goodreads aku @kedikbooks. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!